Waduh, benarkah ini para investor asing ini bersiap meninggalkan Indonesia? Waduh, positive people ini gimana nih? Kok bisa gitu? Sebenarnya ada apa ini ya? Ini kalau kita melihat kemarin ini ada statement dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini terkait kelonggaran TKDN nih, tarif komponen dasar tarif komponen dasar seperti itulah positive people, di mana diberikan kelonggaran kalau salah seperti itu ya. Nah, ternyata ini membuat para investor mungkin yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia ini ancang-ancang gitu ya, ancang-ancang meninggalkan Indonesia jika benar-benar itu diterapkan. Kita simak dulu beritanya yang kita reaction dari dari portal berita cnnindonesia.com. Investor asing bersiap tinggalkan RI kalau Prabowo longgarkan TKDN ya. Pengusaha mengklaim pabrik asing ancang-ancang angkat kaki dari Indonesia imbas niat Presiden Prabowo Subianto melonggarkan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sekretariat Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik Gabel Daniel Soehardiman menyebut TKDN dan peraturan teknis Pertek tidak bisa dipisahkan. Ia mengibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang powerful andai digunakan dengan benar. Indikasinya ada pabrik asing angkat kaki ada sekali, sudah ada beberapa perusahaan. Jangankan menunggu TKDN resmi dilonggarkan dan Pertek dihapus, begitu Pak Prabowo bicara pas sarasehan itu sudah pada ancang-ancang. Oh, nggak perlu lagi ini Pertek, assembly-nya tutup di sini. Bebernya dalam diskusi forum wartawan industri di POM Lotel Jakarta Selatan pada Kamis 17 April kemarin ini ya. Kalau jadi orang kebaikan terlalu baik juga masalah. Nah, yang sudah membangun atau men-set up pabrik assembly itu juga akan dengan mudah keluar. Harusnya bangun assembly, makin banyak skala ekonominya muncul, mulai dari yang membuat industri komponen yang makin berkembang, industri bahan baku muncul, nanti akan putus ini kalau pemerintah gonta-ganti kebijakan. Wanti-wanti Daniel gitu ya. Jadi kayaknya terkait dengan gonta-ganti kebijakan ini bikin pengusaha ini pasti juga bingung ya. Daniel menegaskan sebenarnya aturan TKDN di Indonesia ini selama ini udah fleksibel, bahkan pemerintah dianggap terlalu baik pada para calon investor. Misalnya pembangunan pabrik yang bisa dimulai dari skala perakitan atau assembly. Ia menyebut langkah tersebut juga sudah memenuhi aturan TKDN di tanah air. Ia menegaskan pemerintah selama ini tidak tiba-tiba meminta investor asing langsung membangun pabrik manufaktur besar. Pabrik assembly pun diklaim sudah boleh mengimpor bahan baku maupun semi finished tanpa terganjal Pertek ya. Presiden Prabowo sebelumnya terang-terangan menyebut aturan TKDN justru membuat Indonesia tidak kompetitif. Upaya melonggarkan aturan ini juga dipilih demi menekan dampak tarif resiprokal 32% yang dipatok Presiden AS Donald Trump. Itu tadi ya. Jadi Prabowo mungkin sedang mencari solusi gitu ya untuk tarif dari Pram ini yang menghebohkan dunia seperti itu positive people. Tapi di sisi lain aturan ini juga membuat para pengusaha sepertinya juga harus ancang-ancang karena TKDN yang udah mereka ikuti dan sebagian di Indonesia gitu kan. Terus kok sekarang aturannya kayak agak dilonggarkan ya, bisa aja mereka jadi cabut gitu. Jadi kan nggak perlu bangun sesuatu lagi nih di Indonesia kalau pengen produk-produk mereka ini masuk di Indonesia. Nah, langsung aja positive people, bagaimana reaksi dan tanggapan dari warganet terkait pemberitaan ini, terkait dengan ancang-ancangnya para investor asing ini yang sudah sebelumnya invest di Indonesia gitu, sudah membangun pabrik assembly, mungkin perakitan dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan seperti ini, kita reaction bersama dari akun X-nya CNN Indonesia yang menerbitkan berita tersebut. Excuse ada yang bisa jelasin TKDN dengan bahasa bayi gitu? Tadi udah dijelasin ya gitu. Ini emang rencananya negara mau dibubarin ya gitu. Apa dampaknya jika melonggarkan TKDN gitu? Apa benar TKDN sekarang menjadi simalakama gitu? Lanjut. Oke. Komentarnya seperti ini positive people. TKDN dilonggarkan, investor asing mundur. Ironi terbesar adalah yang ingin dipikat justru kabur, yang dikorbankan justru tak pernah diangkat. Negara ini sedang menyusun ulang definisi berdaulat tanpa isi, tanpa arah gitu ya. Mertuanya walaupun otoriter aja dulu bisa ngundang berbagai investor asing pada zaman Orba. Lah ini mantunya otoriternya doang yang mau ditiru, tapi nggak sepandai mertuanya buat iklim yang baik untuk investor.
Melihat kebijakan pemerintah saat ini yang tidak berpendidikan tinggi saja merasa sangat pintar, lalu bagaimana dengan orang yang berpendidikan tinggi ya? Mungkin mereka merasa sangat jenius karena melihat pemimpin negeri ini berlagak seperti badut. Waduh gitu. Begitulah gitu ya. Sideline work, kekuatan asing gitu ya. Gitu, ada meme-nya. Screenshot gitu. Sebenarnya kalau mau bikin investor luar masih mau bertahan, yaitu tumpas pungli liar dari ormas dan oknum pejabat serta permudah birokrasi. Mereka mungkin bakal nurut sama peraturan kalau dua hal tersebut diselesaikan. Nah ini bukan soal aturannya diselesaikan, tapi aturannya ini tiba-tiba dirubah lagi gitu loh. Jadi sebelumnya tuh kayak ada aturan kalau barang para investor ini bisa masuk ke Indonesia harus misalnya bangun pabrik, maksudnya nggak harus pabriknya yang langsung gede, tapi kayak tadi yang komponen-komponennya aja tuh udah bisa masuk di Indonesia gitu. Tapi kalau ini dirubah, artinya produk itu tuh nggak harus punya pabrik di Indonesia, itu boleh gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu kan bikin investor yang udah kadung bangun pabrik itu bisa mencabut pabriknya atau bisa nggak meneruskan pabriknya seperti itu. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Udah bagus merek HP baru mulai nongol sebiji-sebiji dengan ikut regulasi TKDN elektronik lain udah full assembly lokal lah. Ini mau dibebasin lagi ya gop. Waduh, biarin aja biar kalangan atas juga kena dampaknya, jangan kalangan bawah dan menengah mulu. Kalangan atas kalau periuknya belum kesenggol kan mau kita kasih peringatan kayak apapun nggak bakal sadar kalau pemerintahan yang sekarang emang kayak waduh. Gerindra baca min terus sampaikan ke bos lu, dikira UMKM informal cukup buat ekonomi nggak gerak, yang pasti korporasi besar yang gerakin ekonomi gitu ya. TKDN emang hit dan miss. Kalau industri dalam negeri bisa memenuhi supply, ya jangan dihapus aturannya, cukup dilonggarkan pada bidang yang sekiranya industri dalam negeri masih kesulitan. Jangan sampai terlambat kayak US gitu ya. Yeah, because I did be attractive for all manufacturing industry in Indonesia, should all of the import regulation is lifted gitu. Lanjut, kasihan perusahaan Korea yang udah totalitas investasi di sini seperti Samsung dan Hyundai gitu. Biar apa? Biar barang Cina bisa masuk. Kita cuma konsumen beli terus sampai akhirnya hancur lebur gitu ya. Waduh. Seperti apa komentar-komentar lainnya? Belajar dari US, proteksi mereka terlalu terlambat, semua sudah diproduksi di luar negeri. Baru cari cara untuk tarik balik produksi di negara asal. Kalau tidak ada TKDN, mending produksi di Vietnam aja. Chip labor, chip tax, Indonesia hanya kebagian jadi tempat jualan aja gitu ya. Pemikir dan negosiator yang agak di bawah standar, tidak seperti jagoan-jagoan Indonesia di tahun 1945, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir gitu ya, regresif. Gokil memang setiap ambil kebijakan selalu berubah-ubah, nggak mikir dampak ke depannya. Hanya mau terlihat seperti pahlawan tapi sebenarnya kagak. Caper sama negara lain tapi di negeri sendiri semua carut marut. Dikira murah kali ya udah bikin pabrik di sini. Wakanda memang ya. Asik tinggal dapat duit dari ngerusak lingkungan sama malak warga aja nih, salut gitu ya. Ndut gitu, waduh. Sadarlah Pak Prabowo, kasih tahu bosmu lah. Gerindra longgarkan untuk produk tertentu seperti produk berteknologi tinggi yang perusahaan di Indonesia nggak bisa bikin. Kalau semuanya dilonggarkan ya pada kabur, seperti perusahaan otomotif Jepang yang 80% ini lokal gitu. Ya jelas lah, ngapain pabrik di Indo kalau barang bekas masuk walau tambahan bayar kan bisa ditarik dari naikin harga ke konsumen dibanding produksi di Indo. Resiko tingkat tinggi, SDM, birokrat nggak jelas, penuh koruptor, preman berbendera ormas, pilihan yang mudah. Negara bisa maju dan berkembang tergantung otak pemimpinnya. Negara tidak bisa maju dan berkembang tergantung otak pemimpinnya. Ingat, budaya kita bukan budaya maju dan berkembang. Budaya kita hobi mempermalukan diri sendiri. Contoh, aku kejar koruptor sampai ke Antartika gitu. Emang negara ini menuju ke arah yang lebih baik? Emang negara ini menuju ke arah yang lebih tidak terarah lagi dengan kebijakan aneh pemerintah sekarang. Jaga diri kalian dan keluarga baik-baik. Kalau ada kesempatan keluar, baiknya digunakan dari sekarang. Jadi yang jadi masalah itu kesiapan implementasi. Udah dari tahun kapan tapi masih semerawut. Teman gue sesama pembisnis pernah kebingungan nyari TKDN bambu buat dibeli pemerintah WKWK. Ya selain alasan di atas juga siapa investor asing yang betah dipalak sama pilihan pemerintah yang makin kesini makin menunjukkan eksistensinya dan aparat nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aja Pak Prabowo, semua kita benar-benar sampai kita benar-benar bangkrut baru Bapak sadar Indonesia gelap. Itu tadi komentar-komentar dari warganet gitu ya terkait dengan TKDN yang akan dilonggarkan.
Nah, kita sebenarnya nggak tahu, kalau nggak salah ini Prabowo ini sempat menyebut bahwa TKDN itu dilonggarkan untuk beberapa produk tertentu, tapi ya nggak tahu juga gitu ya, tiba-tiba nanti bisa aja ada hal-hal lain gitu kan ya. Nah ini ya itu konsekuensinya adalah ketika aturan dirubah-ubah ya investor tentunya nggak percaya gitu kan ya, dan mereka siap-siap cabut gitu. Waduh, kalau investor cabut ya PHK mungkin bisa tambah banyak lagi gitu ya, karena perusahaan ngerasa ya udah nggak penting lagi untuk membangun jaringan di Indonesia dan lain sebagainya. Mereka produksi misalnya di Vietnam pun gitu kan, nanti bisa tetap bisa diekspor ke Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Positive People ini baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih.